Yo, kembali lagi dengan Gede di sini. Kali ini saya mau melanjutkan walkthrough Pokemon Diamond NDS Android. Jadi di sini saya akan melatih Pokemon starter saya dengan melawan Pokemon liar yang ada di semak-semak. Jadi jika kalian ingin Pokemonnya jadi kuat, kalian harus melatih Pokemon starter kalian agar kekuatannya itu bisa membuat darah lawan itu cepat habis. Oke, saya sudah mengalahkan Pokemon liar. Jadi Pokemon saya sudah naik level. Oke, saya mau mencari Pokemon liar lagi. Saya sudah menemukannya. Bidoof. Jadi saya mau melawan Bidoof. Bidoof ini kayak berang-berang ya. Pokemon sejenis berang-berang. Jadi karena Pokemon saya ini punya attack hanya pound saja untuk menyerang, jadi saya menggunakan ini saja. Kalau mungkin level Pokemonnya menaik, kemungkinan dia mendapatkan attack yang baru, move yang baru. Jadi kalian harus terus membuat XP-nya itu menambah. Kita lawan saja. Kalau kalian suka dengan game Pokemon, kalau saya boleh tahu Pokemon jenis Pokemon apa yang kalian sukai, silakan ketik di komentar ya. Oke, Pokemon saya sudah naik level 7. Oke, mungkin saya mau ke saya dapat Pokemon liar lagi. Kita battle saja. Mungkin nanti saya harus ke Pokestop atau pulang ke rumah untuk mengisi HP. Oh tidak, kalah guys ya. Jadi kalau kalah seperti ini
kita sebagai pemain uangnya akan dikurangi dan kembali ke rumah. Kita sudah di rumah, kita mengisi HP si Pokemon, mengisi darah. Coba kita cek ya. Kalian tekan X dan pilih Pokemon. Oke, bisa dilihat darahnya sudah full, jadi kita bisa berpetualang lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya langsung saja berlari. Bentar dulu, apakah saya punya Pokeball ya? Oh, belum. Mungkin saya harus membeli. Oke, saya dapat melihat lagi. Jadi kalau misalnya level Pokemon kalian itu rendah, sekitar level 5 ke bawah atau 5 ke atas sampai itu seperti ini, kemungkinan untuk menemukan Pokemon liar itu rentan ya. Jadinya maksudnya itu cepat ditemukan oleh Pokemon liar gitu. Jadi misalnya kalau level Pokemon kalian itu tinggi, kemungkinan untuk ditemukan oleh Pokemon liar itu sedikit. Jadi tidak usah khawatir jika kalian terus menemukan Pokemon liar, cukup beritahu saja, karena jika kalian battle itu akan mendapatkan EXP. Oke, mungkin suruh. Oke, saya ketemu dengan sit down. Kita harus bertemu dengan profesor. Si Berry sudah di sana ternyata. Oke, kita masuk ke laboratorium Profesor Rowan. Mungkin di sini saya saya akan memberikan nama panggilan. Jika kalian bermain Pokemon, kalian boleh memberikan nama panggilan untuk Pokemon kalian. Biasanya kalau saya tidak pernah, jadi biarkan saja nama asli si Pokemon itu tetap di sana. Mungkin di sini saya akan diberikan Pokeball atau Pokédex mungkin. Dia memperkenalkan diri. Sinnoh Region. Tentang Pokédex. Oke, kita ditanya apakah kita
menggunakan data record untuk Pokemon di Sinnoh ini untuk si profesor. Jadi kalian tinggal jawab biasa ya. Kalian akan mendapatkan Pokédex. Jadi nanti saya jelaskan apa itu Pokédex setelah selesai percakapan ini. Oke, kita suruh berpetualang. Oke, si daun ini dia memakai Pokemon Chimchar. Oke, sudah. Kita keluar dulu dari laboratorium. Oke, dia akan memberikan latihan. Keliling-keliling mungkin. Oke, ini adalah Pokemon Center. Jadi Pokemon Center ini yang saya jelaskan tadi, jika Pokemon kalian terjadi masalah atau mendapatkan seperti kena racun, kena listrik atau darahnya habis, jadi kalian harus ke Pokemon Center untuk menstabilkan si Pokemon itu. Jadi ini adalah Pokemart dengan data biru. Jadi Pokemart ini tempat untuk membeli barang-barang keperluan Pokemon, entah itu Pokeball atau obat-obat untuk si Pokemon tersebut. Kalian juga bisa menjual barang di Pokemart ini untuk menambah koin uang kalian. Oke, kita lanjutkan jelajah. Kita tanya-tanya dulu di sini. Mungkin bisa dikasih sesuatu. Kadang-kadang sih kalau kita memulai percakapan dengan orang-orang itu, kemungkinan mereka memberikan sesuatu untuk kita. Oh iya, hampir lupa. Jadi saya menjelaskan Pokédex ini. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi Pokédex itu di apa namanya? Jadi Pokédex itu singkatan dari Pokemon Desktop. Mungkin kali ya. Pokemon Desktop dah. Jadi si Pokédex ini fungsinya untuk mendata Pokemon yang kalian temui di semak-semak atau kalian battle dengan orang-orang yang punya Pokemon. Jadi Pokédex ini adalah tempat merangkum data dari si Pokemon tersebut. Jadi kalian bisa melihat infonya atau klik di area di sini. Jadi jika kalian klik seperti ini, misalnya kalian klik area di sini, jadi area ini dimanapun Pokemon ini berada di tempat area ini pasti akan terlihat. Jadi di tanda yang
muncul itu. Jadi di sanalah tempat si Pokemon ini bersarang. Nah, kalau pra ini jadi suara si Pokemon itu. Kalau untuk Zeiss ini adalah sebentar. Oh, tidak ada. Jadi untuk Zeiss ini adalah ukuran si Pokemon. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ini seperti di sini berapa tinggi Pokemon dan tinggi kita sebagai karakter. Oke, segitu saja. Mari kita lanjutkan petualangannya. Oke, di sini. Oke, saya disuruh memberitahu ibu saya tentang informasi saya mendapatkan Pokemon dari profesor. Oke, saya akan balik pulang dulu. Saya diusir ternyata teman. Saya seperti biasa harus take rest dulu. Saya mendapatkan jurnal. Oke, saya disuruh meminta izin untuk berpetualang bersama Pokemon saya. Jadi saya disuruh berpamitan dengan ibu saya, dengan keluarga saya. Oke, saya mendapatkan parcel dari Ibu Berry yang harus diberikan ke Berry. Jadi nanti kita disuruh mencari si Berry sambil berpetualang bersama Pokemon. Oke, betul lagi. Kita lawan saja. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau kalian bermain Pokemon ini mendapatkan battle dengan Pokemon liar terus, mungkin kalian akan kesal. Tapi di samping dibalik kesal itu ada maksud tertentu, maksud untuk menaikkan kekuatan si Pokemon ini. Karena kalau kalian menggunakan Power Berry menggunakan Rare Candy itu memang sih level Pokemon kalian akan naik, cuman damage di Pokemonnya itu agak kurang dari yang pakai Rare Candy dan battle dengan Pokemon liar aja terus. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin Pokemonnya kuat, kalian jangan terus menggunakan Rare Candy untuk menaikkan level Pokemon.
Kalau kalian pengen menggunakannya mungkin ya boleh-boleh aja, tapi saya sarankan jangan dulu, karena kalau menggunakan telepon itu cukup yang urgent saja ya. Oke, kita kembali ke daun si cewek itu. Oke, kita akan dilatih cara menangkap Pokemon. Jadi kita cukup menonton saja cara dia menangkap Pokemon. Kalau misalnya kalian ingin menangkap Pokemon, jadi kalian harus battle dulu dengan si Pokemon itu dan menyisakan HP-nya atau darahnya itu sebenarnya sampai kuning atau merah, cuman sisa sedikit saja. Jadi itu kalian bisa dengan mudah menangkap si Pokemon itu. Tapi ini karena contoh ya, bisa-bisa aja. Jadi kalau saya biasanya menangkap Pokemon itu harus darahnya kuning atau si darahnya itu tersisa sedikit saja. Oke, saya sudah dikasih Pokeballs. Oke, kita sekarang sudah bisa menangkap Pokemon. Oh, oke. Ada Sing di sini. Saya bacanya Sing. Oke, ada better. Oke, sudah darahnya sudah sedikit, jadi saya akan menangkapnya. Jika kalian mau menangkap Pokemon, kalian pilih bag atau tas, kalian pilih Pokeball, jadi kalian klik Pokeballnya, kalian klik use. Oke, kita sudah mendapatkan Sing, si Pokemon listrik, kucing listrik. Oke, saya akan memberikan pengalaman penghilang. Saya rencananya mau nyari si Starly. Saja. Ternyata Pokemon liarnya kuat juga ya.
tapi kalau dia memberikan attack berelemen listrik, saya pasti kalah. Untungnya saya belum punya attack elemen listrik. Oke, level teman saya level 8, mendapatkan attack baru yaitu bubble. Oke, kayaknya itu dah mau beta. Saya mungkin balik dulu mencari Pokemon Center untuk kalau kalian misalnya tidak ingin battle dengan Pokemon liar, jadi kalian bisa pilih run untuk meninggalkan battle itu. Jadi saya mau isi darah dulu untuk Pokemon saya. Oke, kita kembali lagi berpetualang. Mau Bidoof. Kalau ini mungkin tidak akan saya tangkap karena attack-nya itu kurang, gimana ya, kurang aja. Dan evolusinya pun tidak sebagus Pokemon yang lain, biasa-biasa aja gitu. Dapatkan. Oke, saya berangkat. Oke, saya sudah mendapatkan si Pokemon ini, Starly. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian akan membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.